Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Pitra Septia Nugraha, di mana di sini selaku dosen pengampu mata kuliah dasar pemrograman. Dan silakan untuk catat kontak saya jika ada keperluan di nomor WA berikut dan juga email berikut. Dan selamat datang di pertemuan 1, di mana di dalam pertemuan 1 ini kita akan ada beberapa hal yang akan kita bahas. Di pertemuan 1 ini kita akan membahas instalasi program Python, kemudian yang kedua instalasi aplikasi PyCharm, kemudian sejarah perkembangan bahasa pemrograman Python, yang keempat pengenalan struktur program Python, dan yang kelima pengenalan IDE PyCharm. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, di mana dalam mata kuliah dasar pemrograman ini harus ditekankan bahwa tidak ada UTS dan UAS. Akan tetapi, untuk penilaiannya sendiri akan diganti dengan nilai uji kompetensi, di mana uji kompetensi sendiri ada 2, ada uji kompetensi individu dan juga ada final project. Nah, untuk uji kompetensi individu sendiri akan dilaksanakan pada pertemuan 12, yang mana masing-masing mahasiswa silakan akan mengerjakan soal yang sudah ditentukan dan wajib membawa laptop atau mengerjakannya menggunakan laptop secara praktek. Nah, untuk uji kompetensi final project, nanti teman-teman akan dibagikan sebuah tema dan akan membuat sebuah project final yang akan dipresentasikan pada akhir pertemuan 13 dan 15, di mana ketentuannya sendiri untuk isi dari final project itu ada nilai running program yang diambil berdasarkan logika program, kemudian object-oriented programming, debugging, penulisan kode program, tampilan output program, alur logika, dan proses project yang dibuat. Kemudian yang kedua, masing-masing kelompok untuk membuat laporan paper, pembuatan final project. Kemudian yang ketiga, program, paper, dan juga file presentasi di-burning ke dalam CD yang nanti akan dikumpulkan di akhir pertemuan. Yang selanjutnya, masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil final project-nya pada pertemuan 13 dan 15, yang presentasinya disajikan dengan media presentasi yang isinya berupa alur logika, kemudian eksekusi running program, dan penentuan ditentukan oleh dosen pengajar di ruang kelas. Untuk tema sendiri, nanti akan dikumpulkan oleh teman-teman semua, silakan tentukan temanya sesuai kelompok masing-masing yang akan dikumpulkan pada pertemuan kedua nanti ya. Nah, untuk project, sudah bisa dikerjakan setelah dilakukan penyerahan tema kepada dosen pengajar pada pertemuan kedua. Untuk tema-tema sendiri, ada beberapa referensi yang bisa kalian ambil, di mana yang pertama itu ada yang berbasis bisnis. Di dalam berbasis bisnis ini ada beberapa contohnya ada penjualan dan pembelian, ada pengadaan barang, ataupun yang lainnya silakan teman-teman cari referensi-referensi lain yang berbasiskan bisnis. Yang kedua ada berbasis sains, itu mau bidang matematika, fisika, kimia, ataupun yang lainnya silakan. Yang ketiga ada temanya tentang animasi edukasi. Dan yang selanjutnya, kalian teman-teman bisa ditentukan oleh kelompok masing-masing. Itu diserahkan kalian untuk tema harus menarik dan kreativitas tampilan harus ditonjolkan ya. Dan untuk penilaian sendiri nanti akan secara presentasi dan juga secara nilai individu. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan pertama, di mana ini adalah instalasi program Python dan juga PyCharm-nya. Silakan teman-teman untuk instalasi silakan lakukan sendiri, di mana untuk langkah-langkahnya atau tutorialnya sudah ada di dalam PPT secara jelas, dan silakan teman-teman bisa mendownload link downloadnya di link berikut ini, http Python, dan juga untuk IDE-nya, untuk editornya menggunakan PyCharm bisa di-download di alamat link ini. Silakan nanti download sendiri, kemudian install. Dan untuk instalasinya sendiri, silakan ikuti langkah-langkah yang ada di PPT. Ini sudah sangat jelas. Nah, untuk cara-caranya sendiri bisa diikuti. Kita lanjut saja ke yang selanjutnya. Ini ada nih, untuk langkah-langkahnya sudah secara rinci dijelaskan. Jadi, silakan teman-teman, sangat mudah sekali untuk instalasinya. Kita lanjut, next. Nah, ini mungkin untuk beberapa contoh tampilan dari programnya setelah nanti teman-teman instalasinya sukses.
Oke, kita lanjut saja. Nah, kita langsung masuk ke dalam sejarah perkembangan bahasa Python. Nah, di sini untuk pengenalan bahasa Python sendiri, Python itu terbentuknya atau terciptanya pertama kali pada tahun 1990, yang mana diciptakan oleh Guido van Rossum yang pertama kali di Centrum Wiskunde en Informatik atau CWI di Belanda, yang ini merupakan bahasa pemrogramannya yang terinspirasi dari bahasa pemrograman ABC. Nah, untuk bahasa Python sendiri bersifat open source, yang mana open source ini teman-teman semua ataupun orang lain dapat mengembangkan bahasa pemrogramannya. Jadi ini terbuka, teman-teman bisa mengembangkan atau ikut mengembangkan untuk bahasa Python-nya sendiri karena bersifat open source. Kemudian, pada tahun 1995, Python terus berkembang, yang mana Guido ini, si penciptanya melanjutkan pembuatan Python di Corporation for National Research Initiative atau CNR di Virginia, Amerika, di mana pada tahun ini dia merilis beberapa versi dari Python. Nah, kemudian mengembangkan lagi, dia pada tahun 2000, pada bulan Mei, Guido dan tim Python pindah ke beopen.com. Jadi dia pindah dari awalnya CNRI, pindah ke beopen.com dan membentuk tim Beopen Python Lab. Nah, kemudian pada Oktober pada tahun yang sama, tim Python pindah lagi ke Digital Creation, yang sekarang bisa kita kenal sebagai perusahaan Zob. Jadi bisa teman-teman searching untuk lebih tahunya tentang perusahaan Zob itu seperti apa. Nah, kemudian pada tahun 2001, kemudian dibentuklah organisasi Python, yaitu Python Software Foundation, PSF. PSF merupakan organisasi nirlaba yang dibuat khusus untuk semua hal yang berkaitan dengan hak intelektual Python. Jadi nanti kita kalau mau mengembangkan Python sendiri, kita bisa bergabung ke dalam Software Foundation PSF ini. Nah, ini ada beberapa versi yang telah dibuat, versi Python sendiri, yang dimulai dari tahun 1994 sampai dengan sekarang. Mungkin sekarang ini sudah terupdate juga, cuma ini pada tahun 2018, terakhir itu versi Python-nya 3.7. Mungkin sekarang udah ada updatean terbaru, tahun 2020 ataupun 2021 yang baru bisa kita update. Nah, mungkin ini ada beberapa contoh saja perkembangan versi Python dari mulai Python 1.0 sampai dengan Python 3.7. Nah, harus kalian ketahui, Python sendiri ini tidak berasal dari nama ular ya. Mungkin teman-teman semua beranggapan Python itu adalah ular Python, tapi bukan. Guido ini adalah penggemar grup komedi Inggris yang dulunya bernama Monty Python. Jadi dia terinspirasi dari berawal dia penggemar sebuah kelompok komedian yang nama komediannya itu adalah Monty Python, kemudian terinspirasi dan terciptalah bahasa ciptaannya ini dengan nama Python. Sampai sekarang jadilah bahasa pemrograman yang dibuat oleh Guido ini dinamakan dengan bahasa pemrograman Python. Nah, selanjutnya, kenapa sih kita harus menggunakan bahasa pemrograman Python? Seperti kalian ketahui, bahasa pemrograman itu banyak ya. Ada seperti C, bahasa C++, bahasa Java, web, HTML, ataupun yang lainnya. Tapi kenapa kita harus menggunakan Python? Nah, ini ada beberapa hal yang menjadi dasar kenapa kita harus menggunakan Python. Yang pertama, Python sekarang itu adalah bahasa pemrograman yang paling populer. Pada tahun 2018 aja, pada bulan September, Python itu berada di urutan ketiga bahasa pemrograman yang paling populer di dunia. Bayangkan, pada tahun 2018 aja, si bahasa Python ini sudah menjadi urutan ketiga paling populer di dunia. Apalagi sekarang, yang notabene udah tahun 2021, pasti mungkin naik lagi. Bisa sampai mungkin sekarang paling populer pertama. Nah, untuk yang kedua, kenapa harus Python? Karena Python itu lebih mudah dipelajari dan digunakan dibandingkan dengan bahasa pemrograman lain. Karena apa? Dalam struktur pembuatan kodenya aja itu sangat simpel dan juga sangat mudah dimengerti dan dipelajari. Nah, yang ketiga, selain lebih mudah dibaca, Python juga lebih efisien dibandingkan dengan bahasa lain seperti bahasa lainnya, seperti C atau C++ maupun Java. Karena apa? Untuk melakukan sesuatu dengan 5 baris kode pada bahasa lain, bisa jadi di Python hanya diperlukan 1 baris kode. Karena apa? Contoh kita hanya ingin menampilkan
Hello World. Nah, kalau kita menggunakan bahasa C, C++ itu bisa memakan beberapa baris, di mana ada header terlebih dahulu, ada body, baru isi, kemudian ada juga penutup. Nah, kalau untuk di dalam bahasa Python, ini sangat efisien. Hanya bisa kita gunakan satu baris, itu sudah bisa running, hello world. Hanya menggunakan print, atau perintahnya apa? Print hello world, langsung bisa dijalankan. Tidak perlu ada header, body, ataupun yang lainnya. Kemudian selanjutnya, Python merupakan bahasa multifungsi. Dengan Python, kita bisa melakukan berbagai hal. Contohnya kita bisa memproses teks, membuat website, membuat program jaringan, robotika, data mining, ataupun yang lainnya. Dan juga bisa membuat teknologi AI, Artificial Intelligence, di mana sekarang ini sudah sangat booming sekali kan untuk AI. Nah, untuk Python ini sudah bisa menanggulanginya atau bisa menggunakan bahasa Python ini untuk membuat aplikasi seperti itu. Yang selanjutnya, kelebihan Python itu sendiri, kita bisa membuat aplikasi berbasis desktop maupun berbasis web ataupun berbasis smartphone. Jadi ini sudah sangat luas sekali. Nah, yang selanjutnya, Python itu kaya akan dukungan library. Jadi kita bisa menggunakan library pustaka yang ada di Python. Kita tinggal menggunakan fungsi-fungsi yang ada di Python untuk menunjang pekerjaan kita atau program yang akan kita buat. Nah, juga tersedia banyak sekali modul-modul dan ekstensi program yang sudah siap dan siap dipakai untuk membuat program sesuai kebutuhan kita. Nah, untuk selanjutnya, Python itu bisa berinteraksi dengan bahasa lain. Kode Python bisa memanggil bahasa C, C++, dan lain-lainnya. Jadi kita bisa gunakan bahasa pemrograman lain di dalam Python. Itu adalah kelebihan dari Python. Cuman, pasti setiap bahasa pemrograman ada kelebihan, ada kekurangannya. Nah, untuk kekurangan sendiri, ini ada beberapa hal, di mana yang pertama, untuk kekurangan sendiri, ini ada dibanding dengan bahasa lain, Python itu menggunakan compilernya adalah sedikit lebih lambat. Jadi pada saat kita merunning program atau mengcompile, dijalankan, dibandingkan dengan bahasa C ataupun C++ itu lebih lambat pemrosesannya ya. Dan yang kedua, untuk program besar yang membutuhkan kecepatan pemrosesan tinggi, mungkin Python kalah lebih cepat atau kalah cepat dari bahasa C. Tapi untuk hal selain itu, Python lebih mudah dan lebih baik dari bahasa lain. Nah, yang selanjutnya, kode sumber sekarang sudah dioptimasi menggunakan bahasa C, sehingga kecepatan juga sudah sangat mendekati kecepatan bahasa C. Nah, untuk kelemahan sendiri sekarang sudah mulai bisa teratasi ya, karena sudah bisa dioptimasi menggunakan bahasa C. Dan untuk spesifikasi komputer sekarang juga kan udah speknya lumayan tinggi-tinggi, jadi hal ini bisa kita abaikan. Jadi secara keseluruhan untuk Python ini lebih banyak kelebihannya daripada kelemahannya. Nah, untuk sekilas lagi tentang Python ini, Python adalah bahasa pemrograman yang interpretatif atau multiguna dengan filosofi perancangan yang berfokus pada tingkat keterbacaan kode. Jadi kita ini langsung ke dalam hal perintah untuk keterbacaan kodenya. Nah, untuk Python sendiri diklaim sebagai pemrograman yang menggabungkan kapabilitas bahasa yang menggabungkan kapabilitas kemampuan dengan sintak kode yang sangat jelas dan lengkap, dengan fungsionalitas pustaka standar yang besar serta komprehensif. Jadi, kita bisa menggunakan library-library yang sudah disediakan oleh Python karena cakupannya udah luas, dan juga sekarang teman-teman juga untuk mencari codingan-codingan bahasa Python itu sudah sangat banyak sekali untuk komunitas-komunitasnya, jadi nanti akan lebih mudah dalam mempelajari bahasa Python ini. Kemudian Python sendiri ini mendukung multi paradigma pemrograman, utamanya namun tidak dibatasi pada pemrograman berorientasi objek. Nah, ini jadi kita sangat luas sekali ya untuk Python, bisa OOP ataupun juga tidak. Nah, untuk pemrograman imperatif dan juga pemrograman fungsional. Salah satu fitur yang tersedia pada Python adalah sebagai bahasa pemrograman yang dinamis ya, yang dilengkapi dengan manajemen memori otomatis seperti halnya pada pemrograman dinamis lainnya. Python umumnya digunakan sebagai bahasa skrip meski pada praktiknya penggunaan bahasanya lebih luas gitu ya. Jadi pokoknya untuk bahasa Python ini sudah sangat luas sekali dan juga sangat multifungsi atau multi paradigma. Jadi tidak terbatas
dan juga bisa kita kembangkan dengan semaksimal mungkin. Dan juga ini bisa berjalan di berbagai platform sistem operasi. Jadi kita tidak perlu harus menggunakan di dalam Windows, kita bisa jalankan juga di operasi lain. Mau di Apple ataupun juga lainnya bisa langsung jalan. Jadi tidak perlu kita harus merubah atau membuat program dari awal lagi sesuai dengan sistem operasinya, karena ini bisa berjalan langsung di berbagai sistem operasi. Jadi satu kali kita buat program bisa dijalankan di berbagai sistem. Itu sangat luar biasa sekali untuk kelebihan-kelebihan dari Python sendiri. Nah, di sini kita selanjutnya akan menggunakan sebuah text editor, atau di mana kita lembar kerjanya atau IDE-nya kita akan menggunakan Vcham. Jadi lembar kerja atau naskah kerja kita untuk membuat codingan Python ini kita akan membuat tool Vcham. Nah, IDE Vcham ini merupakan singkatan dari Integrated Development, merupakan lembar kerja terpadu untuk pengembangan program IDE Vcham. Ini beberapa fungsinya juga ada untuk menuliskan naskah program. Jadi kita nanti untuk menulis naskah program, mengcompile program, merunning program, menguji program, itu menggunakan tool Vcham. Jadi ini sangat memudahkan kita dan sangat membantu untuk running atau debugging programnya. Nah, untuk struktur program sendiri, kita kenali terlebih dahulu. Nah, seperti yang tadi saya bilang atau saya jelaskan bahwa penggunaan bahasa pemrograman Python itu sangat efisien. Karena apa? Tidak perlu menggunakan banyak baris hanya untuk dengan satu perintah. Jadi kita bisa langsung fokus ke perintahnya saja, tidak perlu memikirkan header-nya apa, footer-nya apa, ataupun lainnya. Nah, ini hanya sangat singkat sekali. Contoh, kita ingin menampilkan Hello World. Nah, pada saat kita menggunakan bahasa pemrograman C++, hanya ingin menggunakan atau hanya ingin menampilkan Hello World saja, kita harus membutuhkan beberapa baris. Di sini untuk C++ sendiri ada memakan 1, 2, 3, 4, 5, 6 baris. 6 baris hanya ingin menampilkan kata Hello World. Java. Di Java juga sangat lumayan menghabiskan space. Di sini kita memerlukan 1, 2, 3, 4 atau 3 baris. Nah, kalau pada saat kita menggunakan bahasa pemrograman Python, kita hanya cukup 1 baris dengan menggunakan print Hello World. Jadi kita tidak perlu harus memanggil terlebih dahulu bagian header-nya, footer-nya, ataupun lain sebagainya. Jadi kita bisa langsung mengetikkan perintah apa yang kita inginkan. Nah, ini adalah sangat efisien dan bisa jadi kita semakin mudah untuk mempelajari coding. Kalau kita dulu harus secara struktural, apa dulu nih kita pikirkan dulu. Inputan, inputan ini kita header-nya apa, ini bodinya apa, ingin menjalankan program kita harus ada apa, buka kurung, kurawal, dan lain-lain, itu sangat kita sering sekali kelupaan. Nah, kalau kita menggunakan Python ini, kita lebih efisien dan lebih mudah. Hanya dengan 1 baris, kita langsung fokus perintahnya apa, bisa langsung di-running. Nah, ini mungkin untuk contoh program Python sendiri. Nanti teman-teman bisa kalian sambil belajar, bisa mengerjakannya. Ini buat project baru dengan nama belajar Python, kemudian tambahkan file baru dengan nama latihan, dan silakan kalian buat tampilan seperti ini hasil outputnya ya. Nama, silakan namanya bebas, mau nama kalian atau sesuai dengan PPT, kelas, jurusannya apa. Jadi silakan nanti coba latihan di rumah, kerjakan programnya dengan menampilkan identitas diri kalian. Nah, untuk sekarang kita coba langsung untuk pengenalan programnya sendiri, untuk Vcham dan juga Python-nya. Jadi silakan teman-teman bisa buka programnya yang berada di local disk C, ataupun juga teman-teman tadi instalasi programnya di mana. Kemudian buka aplikasinya ya. Nah, kita langsung pengenalan saja ke IDE Vcham-nya. Di sini kita membuat lembar kerjanya menggunakan tool Vcham ya, seperti yang tadi sudah diinstalasi. Nah, di sini ada beberapa tampilan aplikasinya. Di sini ada menu,
di mana menunya ada File, Edit, View, dan juga lain-lain. Nah, untuk lembar kerjanya sendiri ada di sini. Nah, ini sebagai lembar kerja kalian. Nah, jadi silakan nanti teman-teman untuk membuat codingan programnya bisa diketikkan di sini. Nah, kalau yang bagian ini, yang di samping kiri ini adalah file atau file project yang sedang aktif. Jadi, project apa yang kita sedang kerjakan. Nah, di sini akan tampil nih, project-project yang sedang kita buat. Nah, di sini kan tadi kita ingin mengerjakan program latihan ya. Latihan yang pertama di pertemuan 1, kita buat file latihan. Nah, untuk membuat file baru, teman-teman nanti bisa klik file, nanti ada create new file atau file project-nya ya. Ataupun juga teman-teman bisa nanti di sini di lembar kosongnya, di lembar kerjanya klik kanan dan akan tampil pilihan untuk membuat file baru. Sebentar, agak loading. Oke, kita coba aja. Ini saya udah buat file baru. Kita tinggal langsung coba ketikkan kita membuat program dengan Hello World atau kita ingin menampilkan nama saja ya, atau hello. Kita langsung saja ketikkan perintahnya apa, print, kemudian buka kurung untuk strukturnya. Nah, apa isinya? Print itu kita ingin tampilkan apa? Nah, di sini kita contohnya hello world. Nah, oke. Setelah itu, kita bisa langsung running programnya. Kita run. Di sini, run. Maka nanti akan ada hasil outputnya di bawah. Oke, kita tunggu dulu. Programnya sedang running. Nah, di sini akan langsung muncul. Akan muncul hasil dari program yang kita buat. Hello World. Nah, di sini sebagai outputnya atau hasil dari tampilan program yang kita jalankan. Dan juga di sini nanti akan ada message error kalau kita ada error. Jadi nanti akan membantu sekali bagi teman-teman jika ada kendala atau ada error di saat kita pada saat mengcoding. Oke, mungkin itu untuk pertemuan ini. Silakan teman-teman nanti pelajari dan juga bisa buat untuk program latihannya yang ada di pertemuan 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.